Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengerahkan pesawat pembom konvensional supersonik jarak jauh dan multimisi Rockwell B-1 Lancer sebagai dari operasi Epic Fury di Timur Tengah. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan pesawat pembom B-1B melayang di langit malam. Pengerahan pesawat pembom B-1B merupakan bagian dari peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah sejak tahun 2003. Amerika Serikat juga telah mengerahkan 2 kelompok kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford di Mediterania Timur dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab serta jet tempur F-22 di Israel dan F-15E Strike Eagle di Yordania. Pasukan Udara Pertahanan Israel mengerahkan pesawat tempur siluman supersonik F-351 untuk menyerang Iran. Rekaman yang dirilis oleh Pasukan Udara Pertahanan Israel, 3 pesawat siluman supersonik F-351 melintasi wilayah pegunungan. Menurut Pasukan Udara Pertahanan Israel, lebih dari 200 target di Iran Barat dan Tengah telah dihantam selama 24 jam terakhir. Konflik yang semakin memburuk ini telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Pemirsa, Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Ya, Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Ya, pemirsa, Iran resmi meluncurkan rudal balistik Sijil untuk pertama kalinya dalam serangan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Ya, inilah dahsyatnya rudal yang dimiliki oleh Iran. Rudal Sijil merupakan rudal berjenis balistik jarak menengah. Rudal balistik Sijil memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Rudal balistik Sijil menggunakan jenis bahan bakar padat. Rudal ini memiliki panjang 18 meter dengan diameter sekitar 1,25 meter. Rudal ini memiliki berat sekitar 23 ton. Sedangkan kapasitas hulu ledaknya diperkirakan mencapai 1 ton. Rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Ya, serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Pemirsa, Iran kembali menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak meski belum diketahui beberapa jumlah korban akibat serangan ini. Sejumlah rudal yang diduga berasal dari Iran terlihat di atas Tel Aviv pada hari Senin menghantam berbagai wilayah di Israel Tengah.
Sirine serangan udara berbunyi di penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit. Seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-17. Ledakan terdengar di dalam dan di sekitar kota Tel Aviv pada Senin malam. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Menurut data Israel, sedikitnya 19 warga Israel dilaporkan tewas sejak awal konflik dengan hampir 3.000 orang terluka. Pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya adu kekuatan senjata. Ya, perang informasi hoax merajalela. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Video dirinya saat memberikan pernyataan pun sempat diisukan hasil rekayasa artificial intelligence. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengeluarkan video rekayasa AI atas serangan ke kapal perang dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Allahu Akbar! Truth about their disinformation, I assume most of you saw. When they use AI, they said they attacked the USS Abraham Lincoln, one of the largest ships in the world, an aircraft carrier, and they show pictures of it burning. It was never attacked, it was never burning. The Wall Street Journal put out a false story that 5 of our big, beautiful tankers that we feed the planes with, give the planes the gas, jet fuel, hundreds of thousands of gallons of gasoline, that they were all essentially destroyed. They weren't destroyed at all. In fact, 4 of them were not even, literally were not damaged. And 1 of them has slight damage and will be back in the air soon. Sementara itu, Iran menuding Israel dan Amerika Serikat menyerang negara-negara lain di Timur Tengah. Tujuannya untuk memantik permusuhan kepada Iran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه. دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Selain saling tuduh sebar hoax, ketiga negara ini juga sempat saling serang fasilitas cyber mereka. Fasilitas militer hingga keuangan ketiga negara menjadi target hacker. Pemirsa, ramainya pembahasan tentang rumor Netanyahu tewas dan kecurigaan di pidato terakhir Netanyahu direspon dengan video baru. Ya, kali ini video Netanyahu tengah minum kopi dan menunjukkan jumlah jarinya ada 5. Menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun lagi-lagi pemirsa, tak sedikit yang mencurigai bahwa video tersebut adalah video AI. ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים. Inilah video yang tersebar di media sosial. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara setelah beredar rumor dirinya terkena serangan Iran. Video berdurasi 1 menit ini menepis berita itu. Netanyahu bahkan dengan santai membeli kopi di sebuah kedai. Dalam video ini Netanyahu bahkan menunjukkan jumlah jarinya supaya tidak disangka rekayasa kecerdasan buatan. Namun lagi-lagi pemirsa, netizen mencurigai komposisi, detail, dan alur natural video tersebut. גם אתם תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף. Ya, pemirsa, kecurigaan yang pertama adalah panjang salah satu jari tangan Netanyahu.
Meski jumlah jarinya sudah benar, ada netizen yang menganalisa jari telunjuk Netanyahu di video terakhir di kedai kopi tersebut berbeda ukurannya dengan jari telunjuk Netanyahu selama ini. Ya, kita bisa lihat pemirsa di mana netizen ini membandingkan video jari telunjuk Netanyahu di kedai kopi dengan foto-foto Netanyahu di acara-acara dunia sebelum terjadinya perang. Tidak hanya itu pemirsa, kecurigaan netizen lainnya adalah tentang kopi. Netizen menyoroti kopi Netanyahu yang penuh tapi tidak tumpah saat diangkat dengan posisi miring. Bahkan saat diminum, volume kopi tersebut juga tidak berkurang. Masih penuh, tidak tumpah meski sudah mengalami sedikit gerakan tangan. Lalu gerakan saku jaket Netanyahu juga disoroti. Saat tangan kiri Netanyahu masuk ke dalam saku, ada dugaan kejanggalan gerakan. Kain saku jaket Netanyahu otomatis bergerak sendiri tanpa ada yang menyentuh. Gerakan aneh saku jaket ini juga dicurigai. Dan yang terakhir pemirsa, netizen mencurigai tulisan tahun di mesin papan kasir kedai kopi tersebut. Dalam foto yang di zoom, tahun di papan kasir tertulis tahun 2024, bukan tahun 2026. Sejumlah netizen mencurigai video ini adalah rekayasa. Jadi gimana pemirsa? Bisakah kita percayakan video ini?